anak saya diterima jadi pegawai negeri, saya akan nadar dengan melaksanakan sholat fardu setiap waktu. Ya nggak bisa nadar begitu. Oleh karena itu, nadar dengan haji tentunya bisa sah kalau dia sudah haji. Kalau belum haji, bagaimana bernadar dengan sesuatu yang fardu? Itu satu segi. Dari segi yang lain, kalau kewajiban yang ditetapkan dirinya wajib dilaksanakan oleh yang lain, bagaimana kalau Allah yang menetapkan kemudian dia keburu meninggal? Tentunya lebih penting lagi mendapatkan pahalanya. Dalam melaksanakan ibadah haji atas nama orang lain, saum atas nama orang lain, masih sering dijadikan sebagai masalah kontroversial. Gak bisa, sebab dalam Islam tidak ada pindah amal, tidak ada pindah pahala, tidak ada pindah kewajiban. Memang di sini ada pindah pahala? Tidak sama sekali. Ayat menyatakan Allah taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak dapat dibebani dengan beban orang lain. Atau wa alaysal insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan pahala kecuali hasil kerja dia sendiri. Nah, tadi sama sekali tidak berbicara pahala. Hadis terkait dengan masalah melaksanakan ibadah saum atas nama orang yang sudah meninggal tidak berbicara pahala. Melaksanakan ibadah haji atas nama orang yang sudah tidak mampu, memang haji perlu tenaga, perlu kesehatan, perlu waktu, perlu tempat khusus, tidak mampu, bisa dilaksanakan orang lain. Atas nama orang yang sudah meninggal bisa dilaksanakan orang lain. Itu tidak sama sekali tidak ada kaitan dengan masalah pahala. Terus kalau begitu, udahlah sholat juga begitu saja, nggak ada nas untuk sholat. Jadi beda watak yang berislam dari syahadat, sholat, zakat, saum, haji, beda-beda. Semakin akhir semakin berat, maka keringanannya semakin banyak. Semakin awal semakin ringan, maka tidak ada keringanan. Untuk syahadat harus sama. Semua orang mau masuk Islam harus membaca syahadat asli dengan bahasa asli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bukan orang Arab, ikuti saja ucapannya, lalu diterjemahkan dan gitu. Sebelum dibacakan syahadat aslinya, belum bisa dikatakan orang yang sudah membaca apa sudah sah, sudah Islam. Karena harus menyatakan kalimat la ilaha illallah, tidak bisa diganti. Ada pun makna itu untuk meresapi, untuk meresapi lapan letak yang tadi. Sebagaimana di dalam sholat tidak bisa diganti bahasanya. Tapi kalau belum bisa sama sekali, tadi pagi baru membaca syahadat jam 10 dan dia mau sholat duhur, nah buat yang seperti itu sesuai kemampuan saya. Tapi tentunya harus diisi waktu berikutnya dengan belajar. Pertama belajar sholat terlebih dahulu. Paling tidak membaca syahadat, karena baca surat Al-Fatihah paling utama. Takbir, surat Al-Fatihah dan ada syahadat, itulah yang paling utama dalam sholat. Kalau Al-Fatihah karena Rasul menegaskan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak diterima sholat seseorang tanpa membaca Al-Fatihah. Tentu bagi yang sengaja meninggalkan Al-Fatihah. Bagi yang belum mampu membaca Al-Fatihah, udah sesuai kemampuan. Cukup saja pokoknya baca syahadat silakan. Bahkan ada yang sebutnya duduk tasyahud, duduk untuk baca syahadat. Bahkan dalam membaca syahadat, para ulama memperhatikan hadis Rasul. Ada yang memperhatikan nunjuk, ya telunjuknya diangkat, kan itu. Yarfa'u sababatahu wa yad'u biha. Yuharriku sababatahu wa yad'u biha. Menggerakkan telunjuknya dan berdoa. Menggerakkan dua mana. Dari sini begini bergerak. Makanya kalau tidak begini juga sudah bergerak. Ada juga memahami bergerak terus bergerak. Ada yang bergerak atas bawah, ada gerak muter, ada gerak. Memang tidak bisa
disebutkan rinci dalam hadis. Sehingga ketika saya juga ditanya yang benar yang mana, apakah yang menunjuk atau yang menggerakkan? Saya bilang yang menunjuk pasti menggerakkan, yang menggerakkan pasti menunjuk. Sama kan? Iya, asalnya begini, mau menunjuk pasti menggerakkan. Kemudian yang menggerakkan pasti menunjuk juga. Udahlah, kalau saya dipermasalahkan. Itu fikih terhadap hadis. Yang jelas tidak ada filmnya Rasul gitu ya. Kalau ada filmnya Rasulullah kita lihat mana yang benar gitu. Tapi yang paling penting ada ungkapan syahadat dengan mengangkat telunjuk untuk menunjukkan bahwa lisan berkata tidak Tuhan selain Allah, qalbu meyakini bahwa tidak Tuhan selain Allah, dan fisik menunjuk Allah. Itu maksudnya. Jadi punya makna kesana. Bahkan di dalam sebuah usaha disebutkan ketika menunjuk itu adalah untuk melengkapi syahadat dengan lisan, dengan qalbu, dan dengan gerakan. Itu mengangkat telunjuk untuk menyebutkan hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sembah. Jadi saya ringkaskan dari rukun Islam yang tadi tidak menjadi masalah kalau memang berbeda pemahaman, tetapi rukun Islamnya sama 5. Dan rukun Islam ternyata memang beda-beda, ada yang 1, kedua, ketiga sampai ke-5. Rukun Islam semuanya sama buat orang kaya, orang miskin. Tidak ada perbedaan yang miskin yang kaya tetap 5. Hanya bagi yang tidak mampu, sebagaimana tidak mampu melaksanakan yang lainnya. Kalau benar-benar tidak mampu, Allah pasti mengampuni. Tapi kalau pura-pura tidak mampu, nah ini yang akan diminta tanggung jawab nanti di akhirat. Sudah punya mobil 3, kok masih mengatakan belum mampu ibadat haji? Padahal dijual 1 saja cukup itu untuk 1 keluarga. Ada itu, mobilnya sudah berjaya, mengatakan belum mampu. Ada lagi belum dapat panggilan. Siapa bilang belum dapat panggilan? Memang Allah pilih-pilih yang Allah panggil. Semuanya dipanggil. Kalimat Al-Quran wa adzin fin nas bil hajj, sampaikan panggilan kepada manusia untuk ibadat haji. Bahkan walillahi 'alan nas hajjul bait, semua manusia sudah dipanggil. Hanya saja di antara mereka ada yang menyambut panggilan, ada yang tidak. Yang menyambut ada yang mampu, ada yang tidak. Yang tidak mampu Allah ampuni, tapi menyambut buktinya. Kalau di kampung-kampung itu kan suka ramai ya kalau ada bulan haji itu. Satu orang berangkat yang nanti sampai berapa bis gitu. Dan yang belum berangkat itu berbisik-bisik itu kurang tidak hari haji. Banyak yang bilang gitu, ya mudah-mudahan kita dapat nasi. Itu berharap betul gitu. Dari mana aja lah biaya, Allah Maha Kuasa. Artinya mereka bercita-cita. Bahkan saya pernah membimbing jamaah. Dia nabung uang untuk berangkat haji. Berapa ya? Sekian belas tahun. Ditabung terus. Sampai sedang berkumpul, segera dibayarkan. Bilang kepada saya, Pak Ustaz mau ikut, tapi saya nggak punya biaya lain kecuali hanya melunasi haji. Jadi nggak bisa membayar yang lain-lainnya buat manasik, buat apa tadi ini. Ayo silakan. Jelas-jelas dia katakan saya nabungnya itu sekian tahun gitu. Dan saya siap disuruh Pak Ustaz, suruh apa aja yang penting saya semakin bernilai dan bertanya Rasulullah. Bagus kalau begitu. Ya udah akhirnya bantu saya. Ada yang begitu. Kemudian kalau di kampungan sambil jual ini jual itu, sehingga pas pulang itu nggak tahu orang Allah sejarah yang akan memberi rezeki itu habis itu segala-galanya. Pas pulang dari nol lagi. Ada yang begitu saking semangatnya. Bahkan ya saya tadi pagi itu jam 9 saya tadi pagi di sini Surabaya, jam 9 sampai ke sini. Sekarang malam saya di Gontor, tadi pagi di Surabaya, dan ditanya oleh orang Surabaya, kalau di Bandung nunggu berapa tahun haji? 12 ke Surabaya sudah 16 katanya. Di Madura lebih lagi. Dan di beberapa tempat kan di Indonesia ada masyarakat walaupun umpamanya sudah maju usaha, sudah tinggi jabatannya, kalau belum haji mereka
masih terhina. Ya ada positifnya lah gitu, masih hina. Ada di antara mereka pokoknya cita-cita saya mau nyangkul, mau menjadi buruh tani, mau apa, yang penting bisa haji. Ada yang kalau sudah haji rasanya sudah mencapai kesuksesan gitu. Positifnya banyak, memberikan motivasi untuk membuktikan bahwa Islam begitu tinggi. Tapi tentunya jangan sampai kalau sudah melaksanakan ibadah haji, gini-gini juga sudah haji loh aku ini nggak kayak kamu, nggak demikian tentunya. Itu bisa hilang nilainya kalau seperti itu. Sebab sebagaimana ibadah-ibadah yang lain sama, ada yang diterima oleh Allah, ada yang tidak. Untuk sampai diterima apapun ibadah yang dilaksanakan, dua hal yang mesti kita perhatikan. Komunikasi ruhiyah yang tidak terukur dan komunikasi jasad yang terlihat. Itu hubungannya dengan masalah hukum fikih. Sholat, ngangkat tangan, ada rukuk, ada sujud, tampilan itu semuanya adalah terukur. Yang benar yang salahnya dapat diketahui. Tetapi urusan qalbu sama sekali tidak bisa diketahui. Ada orang yang mungkin kelihatannya bagus ibadahnya, padahal tidak ada nilai apa-apa dari Allah karena memang ada unsur dianya. Ada orang yang mungkin kelihatannya sederhana ibadahnya, padahal boleh jadi dia dinilai oleh Allah benar karena memang komunikasi batinnya luar biasa. Bisa terjadi seperti itu. Kan pernah terjadi zaman Rasul sendiri, ada seorang sahabat yang mau datang, kata Rasulullah, kalian siap-siap akan kedatangan orang ahli surga. Gitu. Wah, setelahnya datang, oh ini orangnya ahli surga. Apa sih keistimewaan dia? Saya mau tahu kan. Makanya orang yang penasaran langsung berkunjung kan, berziarah sampai nginap 3 malam, ingin mengetahui keistimewaan dia karena sudah dinyatakan Rasul ahli surga. Apa sih keistimewaannya? Ternyata biasa-biasa saja. Pas waktu sholat fardu sebagaimana yang lain, waktu sholat sebagaimana yang lain, waktu di malam hari terbangun sebentar dia sholat sebentar. Kemudian pagi-pagi merasakan kegiatan biasa-biasa, tak ada yang istimewa. Apa sih yang membuat dia kok istimewa? Kata Rasulullah SAW. Ternyata kan setelahnya ditanya, setelahnya 3 hari 3 malam minum, mau permisi pulang, oh iya boleh. Tapi saya sebelum pulang mau izin. Iya, izin apa? Saya mau bertanya, apa sih yang kau lakukan setiap hari yang tidak aku lihat? Ya terima saya. Gak ada yang lain. Yang pasti ada yang kau rutin lakukan yang aku tidak tahu. Apa tolong terangkan kepada aku. Aku sudah menyaksikan selama 3 hari aku tidak menemukan sesuatu yang aneh. Apa ya? Coba tolonglah pikir-pikir. Oh ini barangkali kata dia, saya sebelum tidur suka membaca kehidupan sejak bangun sampai mau tidur lagi, dengan siapa saja saya bertemu dan apa saja saya lakukan dan bagaimana reaksi orang lain. Manakala ada orang lain yang menyakiti aku, sudah aku maafkan waktu itu juga. Manakala ada orang lain yang mencaci, yang mengecam, sudah aku maafkan sebelum tidur. Itu barangkali yang kau tidak tahu. Subhanallah, sederhana kan? Dan itu yang membuat dia mendapatkan jaminan surga. Nah, mudah-mudahan kita juga dalam sekian waktu yang ingin isi sekian banyak kegiatan, ada waktu-waktu khusus untuk berupaya membebaskan orang lain yang pernah berdosa kepada kita, yang menyakiti kita, kita maafkan dengan harapan manakala ada kalimat kita yang menyakiti orang lain, Allah membuat dia memaafkan kita. Allah meringankan dia memaafkan kita. Sebab Allah pemilik qalbu, Allah yang menggerakkan semua qalbu. Dan kita senantiasa berdoa dengan kalimat ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dan Allah Ta'ala penggenggam qalbu semua kita